marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Selawat beriringkan salam tak lupa dan tak bosannya lah kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hadis menurut kuantitasnya ada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Di sini saya akan membahas tentang hadis mutawatir. Sebelumnya, apakah itu hadis mutawatir? Berdasarkan ta'rifah secara umum, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang ramai. Kadang adanya mustahil mereka bersepakat melakukan pendustaan. Apa syarat hadis mutawatir? Yang pertama yaitu perawi yang berjumlah ramai. Pada dasarnya, menurut pandangan yang dipilih berkaitan dengan jumlah minimal perawi mestinya mencapai 10 orang. Yang kedua yaitu wujud perawinya ramai pada setiap tabaqah sanad yang seimbang dengan perawinya antara satu tabaqah dengan tabaqah yang lain. Contohnya yaitu jika perawi pada tabaqah yang pertama 10 orang, maka tabaqah berikutnya mestinya berjumlah 10, 9 atau 11 orang. Manakala jika terdapat satu hadis diriwayatkan oleh 20 orang sahabat, kemudian hadis itu diterima oleh 10 orang tabi'in dan seterusnya diterima 4 orang tabi'in, maka ia tidak digolongkan sebagai hadis mutawatir karena jumlah perawinya tidak seimbang di antara tabaqah pertama dengan tabaqah berikutnya. Yang ketiga yaitu mustahil mereka bersepakat melakukan pendustaan. Hal ini karena seolah-olah mereka berasal dari negara-negara yang berlainan, bangsa yang berlainan, dan seumpamanya oleh yang berkaitan, mustahil hal ini memungkinkan mereka bersepakat melakukan pendustaan. Yang keempat yaitu para perawi menerima riwayat melalui panca indera. Sesuatu riwayat itu mestinya diterima dari panca indera, seperti pendengaran atau penglihatan. Contoh, bentuk lafaz-lafaz melalui panca indera. Sami'na, ra'ayna, lamasna. Yang ketiga yaitu jenis-jenis hadis mutawatir. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi dengan susunan redaksi dan makna yang sama. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah man kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa maq'adahu minan nar, yang artinya barang siapa yang membuat kebohongan dengan mengatasnamakan aku secara sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat-tempat di neraka. Yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang para rawinya berlainan susunan redaksinya dan maknanya, tetapi pengertian global adalah sama. Contoh hadis mutawatir maknawi adalah hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ratu Hasanah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Mariana mengenai hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hal ini dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis, yaitu hadis yang tidak sampai jumlah rawinya kepada jumlah hadis mutawatir, baik rawinya itu seorang, 2, 4, dan seterusnya. Dari bilangan-bilangan yang tidak memberi pengertian bahwa hadis itu dengan bilangan tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir. Adapun pembagian hadis ahad dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama hadis masyhur. Al-syuhrah kemasyhuran secara etimologis berarti tersebar atau tersiar. Adapun pengertian asyuhrah dalam kaitannya dengan hadis masyhur menurut istilah ahli hadis yaitu
menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-hadithul masyhuru maluhu turukun mahsuratun bi aktsar min itnain. Hadis masyhur adalah hadis yang memiliki sanad terbatas yang lebih dari 2. Kata-kata lahu turukun mahsuratu mengecualikan hadis mutawatir, karena hadis mutawatir itu tidak dibatasi dengan jumlah sanad tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang terpenting dalam hadis mutawatir adalah ketidakmungkinan adanya kesepakatan untuk berdusta. Dan hal ini kadang-kadang dapat tercapai dengan 10 rawi yang siqat sebagaimana dicapai dengan 50 rawi yang tidak siqat. Kata-kata bi aktsaru min itsnain mengecualikan hadis gharib dan hadis aziz. Sering muncul anggapan bahwa hadis masyhur itu senantiasa sahih, karena seringkali seorang peneliti dengan pandangan sepintas dapat terkecoh oleh berbilangnya rawi. Yang mengesankan kekuatan dan kesahihan sanad, akan tetapi para muhaddis tidak peduli dengan berbilangnya sanad apabila tidak disertai sifat-sifat yang menjadikan sanad-sanad itu sahih atau saling memperkuat sehingga dapat dipakai hujah. Adapun contoh hadis masyhur yaitu al-muslimu huwal muslim. Setiap muslim adalah saudara muslim yang lain. Yang kedua yaitu hadis aziz. Asal kata istilah ini menurut bahasa adalah azza ya'azzu, yang artinya kuat, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, fa'azzazna bitsalithi, kemudian kami kuatkan dengan utusan ketiga. Pengertian lain mengenai hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada suatu tabaqah saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Adapun contoh hadis aziz yaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum aku lebih diterima daripada orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhaini dari Anas dan Al-Bukhari meriwayatkannya melalui jalan lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Anas diriwayatkan oleh Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Dari Qatadah diriwayatkan oleh Su'bah dan Sa'id. Dari Abdul Aziz diriwayatkan oleh Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Dan dari masing-masing rawi terakhir ini diriwayatkan oleh jemaah. Adapun yang ketiga yaitu gharib, hadis gharib. Gharib menurut bahasa adalah orang yang menyendiri, mengasingkan diri atau orang yang jauh dari sanak keluarganya. Menurut istilah muhadditsin, yang dimaksud dengan hadis gharib adalah huwal hadithul ladzi tafarrada bihi rawinihi sawa'un tafarrada bihi an imamin yujma'u hadithuhu aw an rawihi ghaira imami. Hadis gharib adalah hadis yang rawinya menyendiri dengannya, baik menyendiri karena jauh dari seorang imam yang telah disepakati hadisnya, maupun menyendiri karena jauh dari rawi yang lain bukan imam sekalipun. Hadis yang demikian dinamai gharib karena ia seperti orang asing yang menyendiri dan tidak ada sanak keluarga di sisinya, atau karena hadis tersebut jauh dari tingkat masyhur, terlebih lagi tingkat mutawatir. Contoh hadis gharib sebagaimana disebutkan oleh At-Tirmizi dalam Al-Ilal yaitu hadis Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a awal mu'minu ya'kulu fi mi'wahidi. Artinya, orang kafir itu makan 7 usus, sedangkan orang yang beriman makan sepenuh 1 usus. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.